Jika kita kemarin sudah membahas panjang lebar tentang Rayleigh sang Raja Kegelapan, maka hari ini kita akan bahas tentang penerusnya. Ya, adalah Zoro, sang wakil kapten sekaligus penerus Rayleigh sebagai tangan kanan dari Raja Bajak Laut. Nah, jika kemarin Mimin mengungkapkan bahwa Kaido sampai bersujud kepada Rayleigh, maka hari ini Kaido sampai terberak-berak di hadapan Zoro. Kok bisa? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita semua pasti sudah tahu akan siapa sosok Zoro ini. Dia adalah cara yang difavoritkan oleh banyak fans One Piece. Oleh karena itu, Mimin sadar bahwa Mimin harus berhati-hati mengeluarkan opini kalau sudah menyangkut Zoro ini. Fans-fans bocilnya Zoro ini banyak banget coy. Tentu saja, kepopuleran Zoro ini bukan tanpa alasan. Kita tahu bahwa Zoro adalah seorang wakil kapten yang badass yang menghancurkan lawan-lawannya dari sisi kanan dan kiri. Khususnya ketika dia muncul kembali setelah time skip. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa Zoro sudah menghancurkan semua musuh yang dia temui. And you know what? Semua itu dilakukan Zoro dengan sangat-sangat mudah. Zoro bahkan tidak memiliki sedikit pun luka saat melawan musuh-musuhnya sampai akhirnya dia bertarung dengan killer. Jika Mimin simpulkan, Zoro ini benar-benar merupakan seorang monster. Dan hal ini bisa terjadi disebabkan oleh gurunya yang tak lain dan tak bukan adalah Mihawk. Ini adalah kenyataan yang wow. Zoro dilatih oleh Mihawk selama 2 tahun. Bisa kalian bayangkan gak coy, seberapa kuatnya Zoro sekarang karena hal ini? Ini juga lah yang menjadi alasan banyaknya orang yang percaya bahwa Zoro belum menunjukkan kekuatan penuhnya kepada kita. Dan Mimin pun juga berpikir demikian. Zoro masih memiliki banyak kejutan untuk ditunjukkan kepada para fans. Kita tahu bahwa ada banyak misteri seputar mata kirinya ini. Dan sampai detik ini, kita masih belum lihat Zoro menggunakan jurus Asura. Bisa dibilang bahwa Asura merupakan salah satu jurus terkuatnya selain Sanzen Sekai. Namun, di luar daripada itu semua, Zoro mungkin juga sudah mempelajari banyak hal baru selama 2 tahun terakhirnya bersama Mihawk. Jurus apa sajakah itu? Nanti kita akan bahas itu semua di belakang. Kekuatan mata kiri Zoro. Nah, sekarang Mimin ingin membicarakan hal yang sudah banyak dibicarakan oleh para fans bocil One Piece, yaitu tentang mata kiri Zoro. Ada 2 anggapan mengenai mata kiri Zoro ini. Yang pertama adalah kubu yang menganggap bahwa mata kiri Zoro hanyalah luka biasa. Tidak ada semacam power up atau apapun itu di mata kiri tersebut. Di sisi lain, ada yang menganggap bahwa mata kiri Zoro menyimpan kekuatan misterius dan merupakan bagian dari power up-nya. Well, Mimin harus katakan ini sejak awal. Menurut Mimin lebih setuju dengan kubu kedua yang menganggap mata kirinya ini menyimpan kekuatan baru dan merupakan bagian dari power up-nya. Dan ya, Mimin punya 2 teori akan kekuatan mata Zoro ini. Teori pertama, menurut Mimin, ini didasari oleh bajak laut asli di dunia nyata yang menggunakan penutup mata. By the way, anyway, and busway, apakah kalian tidak penasaran guys? Kenapa para bajak laut menggunakan penutup mata sebelah? Well, itu bukan karena mereka tak punya mata atau mata mereka sudah rusak. Jika kita pergi dari ruang yang terang menuju ke ruang yang gelap, kita pasti akan sulit melihat dalam kegelapan, bukan? Ya, riset membuktikan bahwa manusia membutuhkan waktu 25 menit untuk beradaptasi ketika berada di tempat yang terang menuju ke tempat yang gelap. Nah, oleh para bajak laut, mereka akan melepaskan penutup matanya tersebut agar mereka bisa melihat di ruang yang gelap tersebut. Jadi, menurut Mimin, hal yang sama juga terjadi kepada Zoro. Menurut Mimin, mata Zoro tidaklah rusak. Ia memang sengaja menutup matanya. Dan pelatihan selama 2 tahun bersama Mihawk membuatnya terbiasa akan hal itu. Dia, Zoro, akan membuka matanya jika dalam situasi terdesak. And you know what? Di saat yang sama, Oda secara jenis sudah menunjukkan kepada kita bahwa Shiryu memiliki kekuatan Suke no Mi. So ya, apakah ini sebuah kebetulan? Ya, Mimin tahu guys, kalian mau bilang apa? Sok tahu lo Min, sotoy, bikin teori ngasal-ngasal. Ya, Mimin tidak ngasal coy. Yang Mulia Oda memang sepertinya sedang menunjukkan kepada kita bahwa mata kiri Zoro memang memiliki kesamaan dengan bajak laut di dunia nyata. Ini sebuah kesengajaan. Coba kalian ingat, apa saja ciri-ciri atau karakteristik bajak laut di dunia nyata itu?
Yang pertama, pasti capi di tangan, kemudian kaki kayu, topi bajak laut, pedang bajak laut, dan penutup mata. And you know what? Oda akhirnya secara sempurna sudah memasukkan semua karakteristik bajak laut dunia nyata tersebut ke dalam cerita Kimo One Piece ini. Kimo? Komik bangsat! Kita bisa melihat capi di tangan itu pada Char bocah Kroko. Kemudian kaki kayu ada pada Zeff. Soal topi dan pedang bajak laut sudah dipakai oleh Roger. Dan terakhir, mata tertutup adalah Zoro. See? Mode baru Asura Zoro yang membuat Kaido sakit perut. Namun meskipun begitu, meskipun Mimin katakan tadi kekuatan Zoro adalah melihat dalam kegelapan atau yang tidak kasat mata seperti makhluk astral, Mimin juga punya opsi lain akan kekuatan mata kiri Zoro ini. Seperti kita tahu bahwa salah satu dari dua jurus terkuat Zoro adalah mode Asuranya. Nah, menurut Mimin, kekuatan mata kiri Zoro ini akan memberikan Zoro jurus baru yang merupakan upgrade dari jurus Asura. But, agar lebih mudah dimengerti, mari kita review sedikit seperti apakah jurus Asura yang pernah ditampilkan Zoro sebelumnya. Seperti yang telah kita semua tahu bahwa Asura adalah mode terkuat Zoro sebelum time skip. Dia menggunakan mode tersebut dalam pertarungannya melawan Kaku. Ini adalah mode di mana kita melihat Zoro dengan 3 kepala dan 6 tangan. Dan di sini dia menggunakan gaya 6 pedang. Ketika Zoro berada dalam mode ini, Kaku sempat mengucapkan bahwa kehendak Zoro sangat kuat sehingga ia berhasil menciptakan ilusi. Jadi, Asura tercipta berdasarkan ilusi atau semacamnya. Sejak setelah time skip, Zoro masih belum pernah sekalipun menggunakan mode Asura ini. Alasannya sederhana, karena Zoro belum menemukan lawan yang kuat. Jadi, suatu saat, dia memang harus mengeluarkan kembali jurus tersebut. Dan berbicara musuh yang kuat, maka Kaido lah yang pantas untuk menjadi lawan Zoro sekaligus menjadi tikus percobaan Zoro untuk mengukur sudah seberapa kuatkah jurus Asuranya ini. Lalu, akan seperti apakah jurus Asura Zoro ini setelah time skip? Well, Mimin yakin bahwa mode Asura Zoro kali ini akan lebih kuat daripada sebelumnya sebelum time skip. Alasannya sederhana, karena Zoro sudah berkembang pesat sehingga Mimin yakin bahwa dia juga sudah meningkatkan daya serang yang bisa dihasilkan oleh Asura ini. Apalagi jika sudah ditambahkan Buso Haki. Kita tahu bahwa Zoro memiliki kemampuan Haki Buso yang jauh lebih kuat daripada Sanji dan Luffy. Sehingga mode Asura ini hampir pasti akan sangat mengerikan dan mematikan. Sekali tebas, nyawa bisa melayang. Nah, menurut Mimin, mode Asura Zoro ini telah dikembangkan Zoro selama pelatihannya bersama Mihawk. Sanji saja kini memiliki jurus Blue Walk dan Sky Walk yang membuatnya terlihat seperti jurus Keppo CP9. Luffy memiliki mode Gear 4 dengan beragam varian. Nah, apakah kalian berpikir bahwa Zoro akan berkutat di mode Sans dan Sekai dan Asura saja? Naif sekali jika kalian berpikir seperti itu. Yang kita bicarakan di sini ini adalah Bang Zoro, coy. Jika Mimin boleh memprediksikan, mode baru tersebut yang mungkin akan ditunjukkan Zoro adalah mode yang bernama Indra. Mode Indra ini adalah mode terbaru Zoro yang merupakan upgrade dari jurus Asuranya. Memang, Asura terbaru saja akan memberikan serangan yang sangat-sangat kuat. Tapi, Indra adalah jurus baru Zoro yang tercipta lewat mata kirinya. Ketika Zoro mengaktifkan mata kirinya, maka Zoro benar-benar akan menyedot semua ilusi dan aura iblis di sekitarnya hingga menjadi satu kesatuan dalam tubuhnya. Jika dalam jurus Nigorilla Zoro mampu membesarkan kedua otot bisep kiri dan kanannya, maka dalam mode Indra, seluruh tubuh Zoro akan menjadi lebih padat dan kekar. Dan dalam wujud ini, Zoro bisa mengkombinasikannya dengan Asura sehingga akan menghasilkan kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Zoro versus Kaido. Sebelumnya, Mimin sudah membahas panjang lebar akan seperti apakah jurus mode terbaru dari Bang Zoro. Sekarang, kita akan membahas tentang pertempurannya melawan Kaido. Menurut Mimin, Zoro akan meminta Luffy untuk tenang sebentar dan memberikannya izin untuk mengajar Kaido duluan. Hal ini berkaitan dengan nafsu Zoro yang memang sejak awal setelah time skip ingin bertemu lawan yang kuat. Dan satu-satunya lawan yang pas untuk Zoro mengadu nasib adalah Kaido. Jadi kemungkinan, bagian pertama dari pertarungan Supernova melawan Yonko ini adalah Zoro bersama Killer akan melawan Kaido. Seperti Ben Beckman yang meminta izin kepada Shanks di desa Fusa, Zoro pun juga akan melakukan hal yang sama. Zoro akan berkata, "Kau duduklah dulu Luffy, biarkan aku yang melawan manusia bajingan ini dengan pedang baruku." Nah, jadi Luffy, Eustace Kid, dan Law akan bertarung dengan Kaido setelah Zoro dan Killer tepar. Namun jangan salah,
Sebelum tepar, Zoro akan mampu mematahkan tanduk Kaido dan membuka kembali luka Kaido yang pernah dibuat Oden. Kaido yang mendapatkan serangan dari Zoro akan merasa terancam karena, berbeda dari Akazaya, Kaido tahu bahwa Zoro sangat berpotensi untuk melebihi kekuatan Oden. Kaido yang gemetar karena melihat kenyataan ini, di mana ada samurai yang mampu melebihi Oden, akan panik, terberak-berak, dan serta-merta menghantamkan Zoro ke tanah dengan sangat serius, hingga Zoro pun akhirnya muntah darah dan pingsan. Dan di saat itulah giliran pertarungan part 2 di mana para 3 kapten Supernova akan berjuang melawan Kaido.